wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengenalkan potensi lokal dari daerah Karawang. Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang merupakan wilayah pesisir pantai selatan Jawa bagian utara dan termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Karawang ini yaitu sebesar 1.753,27 km persegi atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan yang terdiri dari 298 desa dan juga 11 kelurahan. Wilayah Karawang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan juga Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Karawang ini merupakan wilayah pertanian sawah dengan pengairan atau irigasi, dan sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani dan nelayan di daerah pantai. Maka dari itu, Karawang ini disebut atau dijuluki dengan kota lumbung padi dan juga kota pangkal perjuangan, karena memang sejarahnya ini Karawang merupakan salah satu kota yang menjadi sejarah kemerdekaan atau sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Profesi sebagai petani dan nelayan ini yang kemudian mempengaruhi corak kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Karawang ini. Banyak keyakinan, ritus, dan seni di Kabupaten Karawang yang lahir dari latar belakang pertanian dan nelayan, seperti babarit, nyalin, hajat bumi, nadran, seni topeng, dan juga tari jaipong. Karawang merupakan kota yang sangat istimewa. Bagaimana tidak? Selain disebut sebagai kota pangkal perjuangan dan lumbung padi, Karawang juga dikenal dengan kota industri. Kawasan industri terbesar di Indonesia. Karawang yang berdiri sebagai salah satu kota besar yang didominasi dengan pabrik ini menjadikan sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Sesuai dengan julukannya sebagai kota industri, kota ini hadir dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas lahan penduduk. Hal inilah yang menjadikan Karawang sebagai kota yang memiliki upah tertinggi di Jawa Barat. Selain tentang industri, Karawang pun menjadi saksi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Kota ini tak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, yakni sebuah peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Indonesia. Karawang pun menjadi lokasi candi tertua di Jawa. Karawang memiliki sebuah peninggalan kuno
berupa candi bernama Candi Batu Jaya, tempat wisata yang terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang. Tak lupa juga dengan jaipongan khas Karawang yang dijuluki dengan goyang Karawang. Kesenian jaipongan merupakan perpaduan seni tradisional ketuk tilu, keliningan, bajirogan, dan pencak silat. Seni ini merupakan kesenian khas Karawang yang sangat diminati dan digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Karangpawitan. Karangpawitan merupakan salah satu kelurahan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini selain mempunyai luas wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Kecamatan Karawang Barat, juga bisa dibilang pusatnya pendidikan di Karawang Kota. Dikarenakan di sana banyak berdiri bimbingan belajar seperti kampus, SMP, SMA, atau SMK, dan perpustakaan daerah Kabupaten Karawang telah tersedia di sana. Sehingga banyak masyarakat yang mendatangi Karangpawitan untuk menikmati fasilitas yang ada di sana. Selain itu, Karangpawitan memiliki lapangan yang sangat indah untuk kita nikmati. Lapangan Karangpawitan sering menyelenggarakan event-event akbar seperti HUT Hari Jadi Kabupaten Karawang, Tahun Baru, dan lainnya. Selain itu, lapangan Karangpawitan juga jadi salah satu spot untuk santai-santai bersama keluarga dan teman-teman. Di lapang Karangpawitan ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Mulai dari berolahraga pagi, sore, bermain skateboard, bersepeda, hingga sekedar berfoto-foto ria saja. Kegiatan-kegiatan ini banyak dilakukan oleh warga sekitar atau luar dari warga sekitar setiap harinya. Selain itu, banyak berbagai pedagang di sana. Salah satunya yaitu makanan tradisional cendol yang berasal dari Sunda. Jadi, kelurahan ini sangatlah vital bukan untuk warga Karawang Kota, tapi juga untuk Kabupaten Karawang. Karangpawitan itu sendiri memiliki keunikan, yang dimana salah satunya bisa untuk tempat rekreasi keluarga atau hanya sekedar bermain. Karangpawitan ini memiliki lapangan, yang dimana lapangan ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal. Salah satunya seperti upacara atau apel pada kegiatan Pemkab Karawang. Selain menjadi tempat bersantai, tentunya tempat ini juga bisa untuk kegiatan formal. Singkat cerita, pada pandemi tahun lalu, lapangan Karangpawitan ini sempat ditutup karena mungkin untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID. Lalu, setelah beberapa waktu kemudian, lapangan ini baru dibuka kembali saat pada PPKM di Karawang berada di level 2. Bahkan setelah sekarang dinyatakan bebas COVID, semakin banyak orang yang mengunjungi tempat ini, baik dari daerah setempat ataupun daerah luar.
Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang makanan atau minuman khas yang ada di daerah Kabupaten Karawang. Yang kelompok kami pilih adalah minuman khas daerah Kabupaten Karawang, yaitu es cendol. Tidak jauh dari Karangpawitan, terdapat tempat usaha yang menjual es cendol. Nama tempat usaha tersebut adalah Es Cendolio. Kemudian, kami akan membahas analisis SWOT dari usaha es cendol tersebut. Disimak ya. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength yang paling menonjol di usaha es cendol ini ada pada varian es cendolnya. Usaha es Cendolio ini tidak hanya menyediakan es cendol original seperti para penjual es cendol pada umumnya, tetapi ada banyak varian lain yang disediakan oleh usaha es Cendolio tersebut, seperti kandol, nangka cendol, rendol, duren cendol, dan alpundo, alpukat cendol. Nah, jadi es cendol tersebut dicampur dengan buah-buahan seperti nangka, durian, dan alpukat, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selain strength yang ada pada variannya, es Cendolio ini memberikan fasilitas meja dan kursi untuk pelanggannya agar bisa menikmati es cendol tersebut di tempat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Selain memiliki kekuatan, usaha es Cendolio juga memiliki kelemahan, yang diantaranya adalah: yang pertama, pembuatannya cukup lama karena masih mengandalkan proses tradisional. Yang kedua, hanya bisa dibuat 1 atau 2 orang yang hanya mengetahui resep racikan bumbu. Yang ketiga, minimnya tenaga kerja saat ini, karyawan di es Cendolio hanya 2 orang, sehingga ketika ramai pembeli, maka akan sedikit mengalami kesulitan dalam menangani pembeli. Yang keempat, produk mudah ditiru. Bahan baku yang dicari, proses produksi yang mudah dan singkat menjadi salah satu faktor utama penyebab mudahnya seseorang meniru produk perusahaan. Sehingga semua orang yang penasaran dengan produk perusahaan dapat membuatnya di rumah dengan didukung peralatan produksi yang tidak sebegitu banyak. Yang terakhir adalah masalah keamanan. Keamanan di sekitar tempat usaha kurang terjamin disebabkan karena lokasi yang berada di dekat jalan raya dan berada di daerah yang ramai. Keamanan tersebut diutamakan kepada tempat parkir konsumen. Tentu saja, hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi konsumen maupun pengusaha jika terjadi barang yang hilang di sekitar tempat parkir. Kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Usaha es Cendolio ini memiliki banyak peluang di antaranya. Yang pertama yaitu lokasi strategis. Lokasi es Cendolio ini sangat strategis karena tempatnya berada di dekat dengan jalan raya, dekat dengan persimpangan jalan, dan dekat dengan kawasan pertokoan, juga berada di dekat dengan area Karangpawitan yang sering didatangi oleh banyak pengunjung. Dengan begitu, usaha es Cendolio ini akan menjadi peluang yang baik untuk mendapatkan konsumen. Yang kedua, yaitu iklim Indonesia yang tropis. Dalam kondisi yang cenderung panas, bisa menjadi peluang untuk mendapatkan banyak konsumen. Karena es Cendolio ini cocok sekali diminum di siang hari, apalagi dalam kondisi cuaca panas. Sehingga bisa menghilangkan rasa haus dan menghilangkan rasa dahaga. Lalu yang ketiga, yaitu kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini seperti gadget, semua kalangan dari anak muda sampai orang tua rata-rata memilikinya, sehingga internet menjadi kebutuhan baik anak muda maupun orang tua. Dengan begitu, usaha es Cendolio ini menyediakan pesan antar daring via GoFood dan Grab. Selain itu juga bisa pesan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkenalkan produk dari es Cendolio sehingga konsumen mudah mengetahuinya. Lalu yang terakhir yaitu produk yang familiar di masyarakat.
Es cendol ini merupakan minuman tradisional yang banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Apalagi minuman ini memiliki ciri khas dengan rasa dan aroma pandan dengan perpaduan gula merah dan santan. Juga memiliki banyak varian rasa, sehingga es cendol ini menjadi minuman yang sering diminati oleh kalangan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Tentu ada beberapa ancaman yang dimiliki pada cendoleo, yaitu yang pertama, banyaknya pesaing penjual es cendol di mana-mana. Dengan begitu, daya saingnya semakin meningkat. Kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Dengan tidak stabilnya perekonomian di Indonesia, tentu membuat harga bahan baku yang digunakan menjadi tidak stabil. Ketiga, harga produk pesaing lebih murah. Sebagian besar konsumen lebih tertarik dengan selisih perbandingan harga yang lebih murah dan jarang memikirkan perbandingan kualitasnya. Dan yang terakhir, pada saat musim hujan. Musim hujan sangat berpengaruh besar kepada beberapa pengusaha makanan dan minuman, karena dapat mengurangi minat konsumen untuk datang dengan alasan cuaca tidak mendukung disebabkan oleh hujan. Itulah hasil potensial lokal yang telah kelompok kami lakukan. Semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you. Setelah kelompok kami melakukan observasi serta melakukan analisis SWOT, maka menurut kelompok kami, es cendoleo ini cocok atau bisa berkolaborasi dengan makanan berat, yaitu bakso ataupun mie ayam. Karena dengan rasa es cendoleo ini yang manis dan juga segar, cocok untuk menjadi makanan penutup setelah memakan bakso ataupun memakan mie ayam. Baik, itulah merupakan serangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan mengenai tugas potensial lokal, khususnya yang ada di daerah Karawang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.